Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Ines Nurtanti Ayu. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 165 Jakarta Timur. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja saya secara daring pada materi transformasi translasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Berikut ini adalah kartu ujian saya. Dan berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyapa peserta didik dan membagikan link Zoom meeting hari ini di grup WhatsApp. Saya juga mengingatkan peserta didik untuk segera memasuki Zoom. Lalu, saya mengecek soal pretest dan potes pada Quizzes, dan mengecek media refleksi pada Mentimeter, dan aplikasi dan media pembelajaran GeoGebra yang akan saya gunakan untuk hari ini. Saya juga mengunggah modul media dan LKPD di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 9G, apa kabarnya? Luar biasa. Baik, Miss. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, meskipun kita dalam kondisi yang sehat, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Ingat selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini, Senin 6 Desember 2021, kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran matematika di kelas 9 bersama dengan Miss Ines. Oke, pembelajaran kita hari ini secara daring ya, melalui Zoom meeting. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Rasya. Silakan Rasya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rasya yang sudah memimpin doa. Oke, Miss Ines mau ngecek dulu kehadirannya. Di sini sudah ada Okta. Halo Okta. Hai, Miss. Oke, ada Naysila. Halo Naysila. Oke, ada Febrian. Halo Febrian. Halo, Miss. Ada Adnan. Halo Adnan. Halo. Ada Naila. Halo Naila. Halo, Miss. Oke, ada Gita. Halo Gita. Halo, Miss. Ada Raffi. Halo Raffi. Halo, Miss. Ada Krisna. Halo Krisna. Halo, Miss. Lalu ada Lintar. Halo Lintar. Halo, Miss. Ada Rasya. Halo Sya. Hai. Ada Fadil. Halo Fadil. Halo, Miss. Oke, ada Chandrika. Halo Chandrika. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Oke, Miss Ines mau tanya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Miss. Oke, kalau udah siap berarti dibuka materinya ya. Disediakan alat tulisnya. Kita akan mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Miss Ines share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen dari Miss Ines? Sudah, Miss. Udah. Oke, sudah terlihat ya. Oke, pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari materi transformasi. Nah, materi transformasi yang kita pelajari hari ini itu ada 4. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu translasi. Nah, materi transformasi terbagi atas 4. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Oke, materi yang kita pelajari hari ini adalah translasi. Di materi translasi terdapat indeks pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep transformasi translasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah nyata di sekitar yang melibatkan translasi. Yang ketiga, menyajikan masalah nyata kontekstual yang berkaitan tentang transformasi translasi. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi translasi. Lingkup materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah translasi pada titik. Tujuan
pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dan aplikasi atau media GeoGebra, Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting, Quizzes, dan Mentimeter, peserta didik diharapkan memiliki sikap aktif, percaya diri, dan bekerja sama. Melalui aplikasi GeoGebra, peserta didik juga dapat menjelaskan konsep translasi pada bidang kartesius dengan benar. Dan melalui LKPD online, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah nyata menggunakan konsep translasi dengan bekerja sama. Melalui Zoom Meeting, peserta didik dapat menyajikan masalah kontekstual dengan percaya diri. Dan terakhir, melalui aplikasi WhatsApp, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual di sekitar melibatkan translasi dengan aktif. Nah, untuk media pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yang pertama adalah aplikasi GeoGebra. Nah, GeoGebra ini bisa kalian unduh maupun bisa kalian buka pada websitenya. Lalu kita menggunakan Zoom Meeting pada pagi ini, dan kita nanti akan diskusi melalui WhatsApp group. Dan untuk tugas dan materi sudah Miss Ines unggah di Google Classroom. Aplikasi pembelajaran yang kita gunakan ada 3, yaitu GeoGebra. Nanti kita akan menggunakan GeoGebra untuk melihat transformasi translasi. Lalu nanti ada pretest dan posttest melalui Quizzes. Dan yang terakhir akan ada refleksi melalui Mentimeter. Adapun teknik penilaian yang Miss Ines akan nilai hari ini ya, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai sikap, Miss Ines akan menilai aktif, percaya diri, dan bekerja sama. Untuk pengetahuan, akan ada pretest dan posttest. Dan untuk keterampilan, akan ada LKPD dan presentasi. Itu yang menjadi materi untuk prasyarat dari mempelajari materi transformasi, yaitu di kelas 7, kalian sudah mempelajari materi garis dan sudut, segi 4, dan segitiga. Di kelas 8, kalian sudah mempelajari koordinat kartesius. Masih pada ingat tentang materi-materi tersebut? Nah, Miss Ines punya kata-kata penyemangat nih yang sangat bagus. Kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Jadi, kalian saat ini sedang belajar, artinya kalian sedang proses menuju kemuliaan ya. Dengan kita terus belajar ya, semangat belajarnya, kita akan menjadi orang yang mulia nantinya, seperti itu. Jadi harus semangat belajarnya. Oke, biar tambah semangat, Miss Ines akan memberikan ice breaking nih. Nah, di ice breaking ini Miss Ines juga akan mengecek kefokusan kalian. Nanti di sini akan muncul tulisan dan warna. Yang kalian bacakan adalah tulisannya, bukan warnanya. Siap. Merah, Merah. Merah, hijau, hijau, kuning. Kebalikannya, kalian bacakan warnanya bukan tulisannya ya. Siap? Oke, kita mulai. Pink, Pink. hitam, Hitam. biru, Biru. hijau. Oke, wah ternyata betul-betul semua ya. Wah, bagus-bagus nih, ternyata pada fokus ya. Berarti kalau sudah fokus, alhamdulillah kita bisa mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Biar lebih tambah fokus, Miss Ines akan memberikan pretest untuk kalian. Pretestnya kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Sudah selesai ya. Oke, di sini kita lihat, wah, Wow. angka satunya ada Febrian. Benar semua jawabannya. Lalu ada Chandrika, wah bagus sekali nih, juga benar semua. Lalu di sini jarak tiganya ada Krisna ya, Krisna salah satu. Oke, kebanyakan salah di soal nomor 2. Oh, kita lanjutkan. Oke, sebenarnya manfaat dari mempelajari transformasi itu apa sih? Nah, untuk pembelajaran transformasi sebenarnya sangat erat dengan berbagai sektor esensial seperti transportasi, teknik bangunan, teknik pelayaran, dan lain-lain. Jadi memang untuk konsepnya kita pelajari saat ini, nanti ketika kalian sudah besar ya, jika kalian misalnya bercita-cita menjadi seorang insinyur ya, atau seorang nahkoda ya, ataupun juga bisa di bagian mesin, transportasi, nah aplikasi transformasi ini sangatlah bermanfaat. Miss Ines mau tanya nih, kalian sudah membuka materi yang sudah Miss Ines unggah di Google Classroom? Ada Google Classroom,
Bisa dilihat di sini ada modul, LKPD, juga post-test dari translasi. Untuk media, kita menggunakan GeoGebra. Di sini sudah ada konteks sebuah kapal yang berlayar dari pelabuhan menuju suatu pulau. Nanti kalian cari sendiri bagaimana perpindahannya dengan menggunakan media GeoGebra ini. Oke, sekarang Miss Ines mau tanya nih, sudah kelihatan gambar yang Miss Ines tampilkan di layar? Sudah terlihat? Sudah. Oke, di sini kira-kira ada gambar orang lagi ngapain ya? Dorong mobil. Orang dorong mobil. Orang sedang? Dorong mobil. Dorong Iya betul, orang yang sedang mendorong mobil. Nah, kalau kita lihat nih, ya, orang yang ini kan sedang mendorong mobil yang sedang mogok ya. Nah, kira-kira kalau misalnya mobilnya didorong, mobilnya kira-kira bergeser atau tidak ya? bergeser. Bergeser ya, berpindah ya. Yang tadinya misalnya dia di sini lalu bergeser sejauh berapa pergeserannya. Nah, untuk materi translasi yang kita pelajari, salah satunya adalah pada kasus seperti pergeseran sebuah mobil, seperti itu. Nah, kalau kita amati, tentunya sebuah benda yang dipindahkan atau digeser dari satu titik ke titik lain, maka letaknya akan berbeda. Ya, misalnya tadinya dia awalnya ada di sebelah sini, lalu bendanya digeser ada di sebelah sini ya. Jadi letaknya akan berbeda. Nah, gerakan memindahkan mobil tersebut kita namakan salah satu contoh dari translasi. Lebih jelasnya tentang translasi itu apa, Miss Ines akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Miss Ines akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kalian akan melaksanakan diskusi kelompok. Yang kalian diskusikan adalah LKPD setiap kelompok. Oke, LKPD-nya akan Miss Ines share. Nah, nama-nama anggota kelompoknya siapa aja sebagai berikut. Di kelompok 1 atau kelompok persegi panjang ada Rasya, Chan, dan Raffi. Kelompok 2, kelompok segitiga ada Oktaviana, Febrian, dan Adnan. Kelompok 3, kelompok layang-layang ada Naila, Krishna, dan Lintar. Dan terakhir kelompok 4, kelompok lingkaran ada Naysila, Fadil, dan Gita. Oke, diskusinya yaitu 20 menit. 20 menit waktu kalian untuk mengerjakan LKPD. Miss Ines bagi menjadi 10 menit pertama kalian diskusi melalui WhatsApp group. Lalu nanti kita kembali ke Zoom meeting. Lalu 10 menit kedua kita akan diskusi di breakout room Zoom meeting. Sekarang kalian lihat di Zoom meeting kalian di menu breakout room sudah ada kelompok, kalian join. Tapi nanti ya, sekarang kita diskusi melalui WhatsApp group terlebih dahulu. Silakan dibuka WhatsApp grupnya masing-masing. Peserta didik diberikan waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dan peserta didik juga memberikan opini atau pendapat mereka atas hasil analisis mereka. Tak lupa, guru juga membagikan LKPD dalam bentuk PDF di setiap grup. Guru memfasilitasi diskusi di setiap kelompok. Guru juga memberikan respon yang baik kepada peserta didik yang memberikan pendapat mereka. Sekarang kita balik lagi ke Zoom meeting. Oke, sekarang Miss Ines kasih waktu kalian 10 menit dari hasil tadi diskusi kalian di WhatsApp group ya. Miss Ines lihat sudah asik-asik sekali diskusinya, lancar. Alhamdulillah kalian juga terlihat aktif. Nah, sekarang silakan kalian cek lagi jawabannya dengan diskusi melalui breakout room. Di sini sudah Miss Ines sediakan ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Silakan kalian masuk sesuai kelompoknya masing-masing. Peserta didik memasuki room masing-masing pada menu breakout room.
Halo, kelompok 1. Halo. Oke. Lagi dilengkapi LKPD-nya ya? Iya. Nanti dicek lagi jawaban kelompoknya ya. Siap. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya. Bisa keluar dulu. 2. Halo, Miss. Hans. Wah, udah lancar diskusinya ya. Dan Ini min 2 kan ya? Silahkan dilanjutkan. Nanti dicek lagi ya. Jawabannya udah betul apa belum. Ini tadi 3. Garisnya 3. 0 di sini 3. 0 tambah 3 9 3. Bener kan? Tiga. Bisa. Yaitu 3 satuan ke kiri. Halo, kelompok 3. Ke kiri. Satuan ke Halo, kiri. Miss. Halo, Miss. Lancar diskusinya. Lancar. Oke, silahkan Halo, Miss. dilanjutkan. Nomor 2 tadi. Nomor 2 min 3. Sama 2. B-nya 2. Pulau D. Sini aja kali. Ada di barat daya. Emang di sini. Di sini aja ya. Bacanya maksudnya Udah, di situ terakhir udah. apa? Terakhir Baik aja. Bacanya terakhir. Kelompok Halo, 4 Miss. gimana diskusinya lancar? Alhamdulillah lancar, Miss. Lancang, Miss. Lancar ya, alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Ya, Oke, Miss. Miss. Kembali ke roomnya utama dan presentasi. Oke, tadi kalian sudah diskusi ya, 10 menit di WA, 10 menit di breakout room. Sekarang di sini tes waktu 15 menit maksimal. Kalian presentasi dari mulai aplikasi GeoGebra. Silakan dibuka aplikasinya sampai nanti kesimpulan LKPD. Lalu akan ada tanya jawab selama 5 menit. Silakan kelompok persegi panjang untuk share screen. 1. Bagaimanakah arah dan besar pergeseran? 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. A-nya 3, B-nya 2. Identifikasikan hasil translasi titik dengan melengkapi tabel berikut. Berdasarkan analisis jawaban kalian di atas, apakah yang dapat kalian simpulkan? Translasi sejauh 3,2 dari 0,0. Jika nilai A positif, maka objek bergeser ke kanan. Jika nilai B positif, maka objek bergeser ke atas. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok pertama. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Sambil tunggu kelompok 1 simulasi, mungkin bisa dilanjut ke presentasi LKPD kelompok 2. Lanjut ke presentasi LKPD kelompok 2. Silakan. 1. Bagaimana arah dan besar pergeseran? 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Nomor 2. Berdasarkan pengamatanmu, berapa nilai A dan B? A-nya 3 dan B-nya min 2. Berdasarkan analisis jawaban kalian di atas, apa yang dapat kalian simpulkan terkait translasi sejauh 3,-2 dari 0,0. Berikut alasannya. Jika nilai A positif, maka objek bergeser ke kanan. Jika nilai B negatif, maka objek bergeser ke bawah. Oke, bagus presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2, oke, dilanjut kelompok 3. Presentasi LKPD-nya silakan. Maka 1. Bagaimana arah dan besar pergeserannya? 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. 2. Berdasarkan pengamatanmu, berapakah nilai A dan B? Nilai A min 3 dan nilai B 2. Berdasarkan alasanmu. Jika nilai A negatif, maka objek bergeser ke kiri. Jika nilai B positif, maka objek bergeser ke atas. Kelompok 3 mau menyajikan GeoGebra-nya. Sudah dibuka? Oke, berarti letak pulaunya di mana? Barat laut. Di barat laut. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, kelompok 4. Pengamatanmu berapakah nilai A dan B? A min 3, B min 2. Berikan alasanmu. Jika nilai A negatif, maka objek bergeser ke kiri. Jika nilai B negatif,
maka objek bergeser ke bawah. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Boleh dilihat biogebranya. Ya, bisa kita lihat dari soal titik awalnya itu Kak berarti 0,0 dan digeserkan sejauh 3 satuan ke arah barat, berarti A-nya itu -3 karena dia bergeser ke arah barat, dan B-nya bergeser 2 satuan ke arah selatan, berarti -2 kan. Jadi inilah hasil translasi dari 3 satuan ke arah barat dan 2 satuan ke arah selatan. Letak pulaunya itu ada di barat daya. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok 2 terlebih dahulu. Mau bertanya ke kelompok 1, silakan. Jika objeknya tidak berada di koordinat 0,0, bisa ditranslasikan atau tidak? Masih bisa. Oke, masih bisa ya ditranslasikan ya. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan bertanya ke kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Jika B sama dengan 0, bagaimana hasil translasinya? Jadi silakan kelompok 2 yang mau menjawab. Sama ini Mas, tadi kan A-nya 3. Terus kalau 0, jadi Untuk horizontal. translasinya hanya Horizontal. Horizontal, betul. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Jadi sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 yang mau mewakili untuk bertanya. Oke, silakan Fadil. Saya ingin bertanya, jika A sama dengan 0, bagaimana hasil translasinya? Silakan kelompok 1 menjawab. Pas ditranslasikan, kalau A-nya 0, B-nya 2 tuh Berapa? jadi Vertikal. vertikal. Iya. Oke, berarti bergeser secara vertikal ya. Kita sudah mendengar presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Miss Ines mau menanggapi untuk presentasi dari kelompok 1. Karena dia ke arah timur, maka besar pergeserannya adalah 3 satuan ke kanan. Nah, untuk yang utara 2 satuan ke utara. Ini jawaban kelompok 1 sudah benar ya. Kita lihat di kasus dari kelompok 2, ya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan sejauh 3 satuan ke timur, berarti besar dan arah pergeserannya 3 satuan ke kanan. Lalu 2 satuan ke selatan, berarti 2 satuan ke bawah. Untuk kelompok 3 menjawab, ketika sebuah kapal berlayar dari pelabuhan sejauh 3 satuan ke arah barat, maka besar dan arah pergeserannya adalah 3 satuan ke kiri, karena ke barat ya. Lalu 2 satuan ke atas karena ke utara. Oke, berarti nilai A-nya menjadi -3 dan B-nya +2. Boleh dilihat tabelnya. Untuk soal kelompok 4, di sini sebuah kapal berlayar dari pelabuhan 3 satuan ke arah barat, berarti arah dan besar pergeserannya betul ya, 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke arah selatan, berarti 2 satuan ke bawah. Oke, sudah betul. Oke, kalau Miss Ines lihat nih, sekilas semuanya sudah menjawab dengan sangat benar ya. Meskipun tadi ada beberapa yang masih harus diperbaiki, tidak apa-apa, nanti boleh dilengkapi lagi LKPD-nya setelah pembelajaran Zoom meeting kita. Oke, sekarang Miss Ines mau minta ya setiap kelompok untuk membacakan kesimpulan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Jika nilai A positif, maka objek bergeser ke kanan. Jika nilai B positif, maka objek bergeser ke atas. Jika nilai A positif, maka objek bergeser ke kanan. Nilai B negatif, maka objek bergeser ke bawah. Jika nilai A negatif, maka objek bergeser ke kiri. Jika nilai B positif, maka objek bergeser ke atas. Jika nilai A, maka objek bergeser ke kiri. Jika nilai B negatif, maka objek bergeser ke bawah. Kalau kita bisa simpulkan secara keseluruhan ya, jika suatu transaksi atau pergeseran pada suatu benda atau objek dilakukan sepanjang garis horizontal, maka transaksi tersebut akan bernilai positif. Jika benda ditransaksikan ke arah kanan.
Nah, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda atau objek dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke bawah. A-nya positif lalu B-nya negatif, maka di sini terlihat bahwa objeknya bergeser ke kanan dan ke bawah. Lalu bagaimana jika A-nya yang negatif? Nah, sekarang kita lihat jika A-nya negatif dan B-nya misalnya positif, ya, Miss Ines menggunakan angka yang lain. Nah, di sini terlihat bahwa secara horizontal dia bergerak ke arah kiri, tapi secara vertikal dia ke atas. Jika sama-sama negatif, nah, misalnya di sini Miss Ines ambil angka yang berbeda, maka secara horizontal dia bergeser ke kiri, ya, tapi secara vertikal dia bergeser ke bawah. Maka ya A-nya 0. Misalnya B-nya Miss Ines kasih 10 yang angkanya banyak, ya. Maka dia hanya bergeser secara vertikal. Lalu jika kebalikannya, misalnya A-nya yang 10, B-nya yang 0. Nah, maka secara horizontal. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas? Ada titik A, dimisalkan X, Y, lalu ditranslasi sejauh A, B, maka A aksen menjadi X tambah A dan Y tambah B. Seperti itu. Sekarang sebelum Miss Ines tutup untuk pembelajaran hari ini, Miss Ines mau bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Miss Ines minta kalian untuk menuliskan satu kata yang kalian rasakan pada Mentimeter. Nah, link Mentimeternya akan Miss Ines share. Nah, ada yang jawab senang. Wah, bagus nih. Yang lain mana? Wah, jatuh cinta. Ada yang bilang seru. Ini gimana? Lintar udah diisi? Boleh isi lebih dari 2 kali juga boleh. Oke, Miss, tunggu. Udah tuh, saya udah. Udah, oke. Yang lain gimana? Kece abis. Wah, keren-keren. Menyenangkan. Ayo yang lain segera diisi. Febrian udah isi. Krisna? Ada yang bilang apa lagi nih? Keren, seru, dan menarik. Wah, bagus. Untuk itu, Miss Ines akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik, ya, dari diskusi kelompoknya juga bagus, lalu juga presentasi kelompoknya juga bagus, yaitu adalah kelompok Okta. Kelompok 2 ya Okta ya. Oke, selamat untuk kelompok 2. Kelompok segitiga ya. Kelompok segitiga bagus sekali. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari ya Selasa depan, yaitu materi lanjutan dari transformasi, yaitu materi refleksi atau pencerminan. Sebelum Miss Ines tutup untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan post-test melalui quizzes. Nanti Miss Ines akan share linknya. Untuk post-testnya, itu quizzesnya sudah Miss Ines set menjadi mode homework, jadi kalian bisa mengerjakan setelah Zoom meeting hari ini. Ya, dikumpulkan paling lambat hari Selasa depan. Mungkin itu saja yang dapat Miss Ines sampaikan. Miss Ines mohon maaf ya, jika selama pembelajaran hari ini, selama di Zoom meeting kita hari ini, banyak sekali kekurangan dari Miss Ines, banyak kata-kata yang salah. Semoga apa yang Miss Ines sampaikan ya, dan dari hasil diskusi kita hari ini, kalian bisa mendapatkan manfaat pembelajaran dengan baik, dan kedepannya juga kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi. Miss Ines akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi. Boleh live meetingnya.